Orang Karo tidak mau disebut orang Batak. Berikut alasannya. Ya, kenapa orang Karo tidak mau disebut Batak? Akan dibahas di video ini. Mereka banyak tinggal di dataran tinggi Karo. Ya, selama ini Batak selalu membayangi keberadaan suku Karo. Rupanya nenek moyang mereka dahulunya sudah membedakan Batak dan Karo. Bahkan untuk membedakan kedua suku ini, banyak sejumlah tokoh pun menuangkan dalam sebuah buku. Mulai keturunan hingga marga yang disandang pun dibahas. Penasaran apa saja? Berikut pembahasannya. Dalam buku Sejarah Pijer Podi, Adat Ngeluh Suku Karo Indonesia 1995, karya Kolsem Pastepo menuliskan dengan tegas, jika suku Karo bukan berasal dari si Raja Batak, sehingga menyebutkan Batak Karo jelas mengubah sejarah. Dalam penjelasannya, dia pun mencantumkan silsilah suku Karo yang dirangkum dari cerita leluhurnya yang lahir tahun 1838. Dituliskan jika leluhur etnis Karo dari India Selatan yang berbatasan dengan Myanmar. Diceritakan, dahulunya ada seorang raja hidup dengan permaisuri di seberang laut. Sang raja rupanya memiliki panglima bernama Karo yang merupakan orang keturunan India. Entah tiba-tiba, sang raja mengatakan pada panglima Karo ingin pergi ke lokasi baru untuk mendirikan kerajaan. Sang putri Raja Sinyansari ikut serta. Miansari yang sudah menyimpan rasa kepada Karo memilih ikut rombongan dengan pasukan yang dipimpin sang panglima. Pasukan pun berlayar hingga tiba di Pulau Pinang. Konon mereka tinggal beberapa bulan di pulau itu hingga sang raja kepincut dengan pulau yang lebih luas di sebelah selatan. Dengan semangat, raja pun akhirnya meminta pasukan bersiap untuk menyeberang. Nahas, di tengah laut, mereka diterjang ombak besar hingga pasukan terpencar. Beruntung, Putri Miansari dengan rombongan Panglima Karo terdampar. Sementara keberadaan sang raja tidak diketahui. Ya, Putri Miansari dengan Panglima Karo pun sepakat pergi dengan membawa 2 dayang dan 3 pengawal. Dalam pencarian tempat baru itu, teman, akhirnya Miansari dan Panglima menikah. Rombongan pun akhirnya tiba di Pulau Perca, Sumatera. Saat ini, tempat tersebut dinamakan Belawan. Nah, teman, masih belum ingin menetap? Rombongan pun menelusuri aliran sungai hingga tiba di tempat yang kini dinamakan Durintani. Iya, di tempat itu diketahui ada gua yang disebut Gua Umang. Dianggap tak aman, Panglima Karo dengan rombongan pergi hingga sampai ke tempat bernama Bulu Hawar Bukung. Mereka pun tinggal di kaki gunung, kini bernama Sikeben, yang berdekatan dengan Bandar Baru. Ya, masih mencari tempat yang lebih nyaman. Karo kembali berpindah hingga tiba di kaki gunung Barus. Ya, meski pemandangan dan udara di tempat tersebut sangat disukai rombongannya, Karo tetap ingin mencari tempat lain yang mirip dengan tanah kelahirannya. Saat beristirahat di bawah pohon beringin, Karo mengutus anjing untuk menyusuri sungai yang kini disebut Sungai Laubiang. Beruntung anjing itu kembali dengan selamat. Karo dan rombongan pun kembali melakukan perjalanan hingga tiba di dataran tinggi bernama Mulawari atau berseberangan dengan Sicapa atau Seberaya. Dataran tinggi ini kini disebut Tanah Karo. Keturunan Putri Miansari Karo. Ya, pernikahan Putri Miansari Karo dikaruniai 7 anak. Anak pertama hingga ke-6 semuanya perempuan. Cora, Unjuk, Tekang, Girik, Pagit, Jile. Ya, anak ke-7 berjenis kelamin laki-laki. Lantaran disebut sebagai penerus, anak ke-7 diberi nama Maherga atau berharga. Terciptanya marga dari suku Karo. Lahir anak ke-7 Karo ini juga menjadi cikal bakal terciptanya marga di suku Karo. Marga pun akhirnya menikah dengan anak Tarlon atau saudara bungsu dari Miansari bernama Cimata. Ya, Merga dan
Keturunan Cimata pun memiliki 5 anak laki-laki yang namanya menjadi induk marga suku Karo. Anak pertama yakni Karo atau sebagai leluhur agar diingat para keturunannya. Anak kedua yakni Ginting. Anak ketiga yakni Sembiring. Nama itu diambil dari kata Simbiring yang artinya hitam. Konon Sembiring ini paling hitam di antara saudaranya. Anak keempat Parangin-angin. Dia diceritakan lahir saat angin puting beliung. Sementara anak kelima atau bungsu diberi nama Tarigan. Itulah teman sejarah, kenapa orang Karo tidak mau disebut orang Batak. Dengan alasan mereka tidak ingin menghapus sejarah leluhurnya hingga disebut suku Batak. Jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.